Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Revania Emiriska, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia tingkat 1B, akan memaparkan patofisiologi sindrom wanita super untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dan juga patofisiologi keperawatan. Nah, jadi di sini ada sindrom wanita super atau penyakit genetik yang mempengaruhi wanita dengan karakteristik unik dan tantangan kesehatan. Untuk pendahuluan, sindrom wanita super, seperti tadi yang sudah dipaparkan, adalah kelainan genetik yang ditandai dengan adanya salinan ekstra kromosom X pada wanita. Jadi, jika normalnya pada wanita itu terdapat 23 pasang atau 46 buah kromosom X, pada penderita sindrom wanita super ini terdapat salinan ekstra kromosom X sehingga jumlahnya ada 47. Nah, sindrom wanita super ini juga seringkali disebut dengan sindrom 47XXX. Berkaitan dengan jumlah kromosom yang terdapat di dalam tubuhnya adalah kondisi genetik yang terjadi ketika seorang wanita memiliki salinan tambahan dari kromosom X. Kondisi ini dapat menyebabkan variasi dalam perkembangan fisik, kemampuan kognitif, serta dampak pada kesehatan secara keseluruhan. Adapun penyebab sindrom wanita super ini 90% disebabkan oleh non-disjunction. Non-disjunction ini adalah kegagalan kromosom dalam melakukan pembelahan pada saat pembentukan DNA dan 10% lainnya karena faktor genetik. Selanjutnya ada patofisiologi dari sindrom wanita super ini melibatkan kelebihan satu kromosom X. Kelebihan ini dapat menyebabkan gangguan dalam produksi hormon dan juga perkembangan organ reproduksi yang berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan yang dihadapi individu dengan sindrom ini. Adapun gejala dan tanda dari sindrom ini diantaranya ada tinggi badan yang lebih tinggi dari anak-anak seusianya, masalah kesuburan yang signifikan, dan juga keterlambatan perkembangan bahasa. Jadi selain tinggi badan yang lebih tinggi dari anak seusianya, sebenarnya gak ada ciri fisik yang signifikan atau yang menonjol bagi penderita sindrom ini. Yang bisa dilihat mungkin ada keterlambatan perkembangan kognitif dan juga keterlambatan perkembangan kemampuan motorik. Sehingga untuk mengetahui apakah seseorang ini memiliki sindrom wanita super tidak cukup dilihat dari ciri fisiknya, melainkan harus dilakukan uji lab yang lebih dalam. Selanjutnya ada gambaran klinis dari sindrom ini mencakup variasi yang signifikan dalam gejala dan juga dampak kesehatan. Wanita dengan sindrom ini mungkin mengalami ciri fisik seperti yang tadi, postur tubuh lebih tinggi dari anak seusianya, serta masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kualitas hidup sehari-hari mereka. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang memiliki sindrom wanita super ini, bisa dilakukan uji lab dengan tes kromosom atau uji darah. Jadi, tes kromosom ini digunakan untuk mendiagnosis sindrom wanita super. Dalam tes ini, sampel darah diambil untuk analisis genetik yang akan menunjukkan jumlah kromosom yang ada. Hasilnya dapat mengkonfirmasi apakah ada kelebihan kromosom X atau tidak. Selanjutnya ada evaluasi klinis ini dengan pendekatan holistik. Evaluasi klinis melibatkan pemeriksaan fisik dan juga penilaian gejala yang terkait dengan sindrom wanita super. Jadi, ini tuh dapat dicari tanda-tanda fisik tertentu dan meminta riwayat kesehatan yang relevan untuk memastikan diagnosis, untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya ada faktor risiko. Kebanyakan faktor risiko yang melatar belakangi adanya sindrom ini tuh adanya pada ibu yang berusia di atas 35 tahun saat hamil dan juga 15% karena kondisi genetik. Nah, lalu ada pengobatan dan juga manajemen. Yang pertama ini ada terapi hormon. Ini tuh menggunakan terapi hormon untuk menyeimbangkan kadar hormon dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan seksual. Jadi terapi-terapi yang akan nanti disebutkan itu gak bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit ini karena memang ini tuh sudah penyakit bawaan di saat dia pembentukan DNA seperti itu, tapi bisa memang dibuat lebih baik saja. Nah, yang kedua ini ada terapi fisik untuk mendukung perkembangan motorik dan juga fungsi fisik. Karena tadi ya, penderita sindrom ini tuh mengalami keterlambatan fungsi kognitif dan juga perkembangan fungsi motorik. Selanjutnya ada dukungan psikologis untuk membantu penderita dengan sindrom ini mengatasi tantangan emosional. Dan yang terakhir ada pemantauan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dan menangani masalah kesehatan yang mungkin muncul. Jadi untuk menangani komplikasi yang bisa saja terjadi dari adanya sindrom ini. Selanjutnya ada asuhan keperawatan yang termasuk
pengkajian, diagnosa, intervensi, dan juga evaluasi. Nah, untuk pengkajian ini ada melakukan penilaian menyeluruh terhadap gejala fisik dan juga perkembangan pasien, serta mengumpulkan riwayat kesehatan yang tentunya relevan. Selanjutnya ada diagnosa, ini tuh penting untuk menentukan diagnosa yang tepat berdasarkan hasil pengkajian dan juga gejala yang muncul. Jadi, ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa penegakan diagnosa itu berdasarkan hasil pengkajian dan bukan asumsi. Nah, selanjutnya dari asuhan keperawatan itu ada intervensi atau tindakan. Merencanakan intervensi keperawatan yang sesuai termasuk terapi fisik dan juga dukungan psikologis untuk mengatasi masalah pasien. Dan yang terakhir dari asuhan keperawatan itu ada evaluasi untuk menilai efektivitas intervensi atau tindakan yang telah diberikan dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, untuk yang terakhir ini ada kesimpulan dari pemaparan tadi bahwasanya sindrom wanita super adalah kondisi genetik yang mempengaruhi perkembangan fisik dan juga kognitif penderitanya. Untuk mengelola kondisi ini, penting untuk memberikan perhatian medis yang tepat dan juga dukungan psikologis agar kualitas hidup pasien dapat terjaga dengan baik. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.